Senandung Azalea, episode 42, Rasa yang Semu. Kicau burung yang bising bersahutan dan cahaya mentari yang mengintip dari sela gorden membangunkanku pagi itu. Kulihat wajahnya begitu aku membuka mata. Lengannya yang hangat masih memeluk tubuhku erat. Aku tersenyum memandangi wajahnya. Wajah Aska terlihat innocent saat terlelap. Perlahan aku meletakkan jemariku di pipinya, lalu menyentuh hidung mancungnya. Ia tak terusik. Pindahkan tanganku ke kepalanya dan menyusuri helai rambutnya. Hanya sesaat, aku menarik tanganku kembali. Apa yang kulakukan tadi malam membuatku merasa seperti seorang wanita penggoda. Apakah salah jika aku menggoda suamiku sendiri? Mungkin ini memang sebuah kesalahan karena pernikahan kami yang berbeda. Namun, jika ini sebuah kesalahan, maka aku tak menyesal telah melakukannya. Kula napas pelan, perlahan aku bangkit, tetapi Aska masih memelukku begitu erat. Azalea, panggilnya pelan ketika aku berhasil melepas pelukan, tetapi matanya terpejam. Tak berapa lama Aska kembali pulas. Aku beranjak ke kamar mandi, mengabaikan rasa sakit di seluruh tubuhku. Setelah berpakaian dan mengeringkan rambut, aku bergegas keluar kamar menuju lantai bawah. Aska masih terlelap dan aku tak tega membangunkannya. Di meja makan telah ada Pak Raditya dan Bu Rianti yang menungguku dan Aska untuk sarapan. Hari ini kami akan kembali ke Jakarta. Masih tidur mah, jawabku ketika Bu Rianti menanyakan Aska. Tadi malam kalian kenapa nggak turun makan malam? Tanya Bu Rianti. Aku mengatur kata-kata sebelum menjawab. Kecapean bermain di taman kemarin mah, masih kenyang juga. Bu Rianti hanya mengangguk, kemudian kami semua mulai sarapan. Kami sudah hampir selesai sarapan ketika Aska turun dan berjalan ke arah meja makan. Segera aku menundukkan pandangan ketika ia menatapku. Sepertinya keberanian dan keagresifanku tadi malam lenyap semua pagi ini. Aska mengacak rambutku sekilas sebelum mengambil duduk di sampingku. Lalu ia memulai sarapannya. Dari sudut mata, aku lihat Bu Rianti dan Pak Raditya memperhatikan kami. Pak, teman arisan Mama sudah pada punya cucu. Mama jadi pengen menimang cucu juga. Bu Rianti mengelum senyum menatap Pak Raditya, lalu pandangannya beralih pada kami. Aku berdaham, begitupun Aska. Kalau sudah waktunya, nanti kita juga bakal menimang cucu, Mah, jawab Pak Raditya. Maaf, Mah, Pak, sebenarnya kami masih menunda untuk punya anak. Kata-kata itu meluncur dari bibirku. Kulirik Aska, ia mengangguk menyetujui ucapanku. Oh ya sudah, kalian puasin saja pacaran dulu kalau begitu. Bu Rianti tersenyum, namun aku bisa melihat ada sedikit kekecewaan di wajah ibu mertuaku itu. Papa dan Mama memang pengen punya cucu, tapi kalian jangan merasa terbebani akan hal tersebut. Semua keputusan tentang anak itu kalian yang menentukan. Papa dan Mama mengerti untuk memiliki anak memang butuh kesiapan. Ibu Pak Raditya. Bu Rianti mengangguk-angguk menyetujui perkataan suaminya, lalu menambahkan, hal terpenting adalah kalian selalu baik-baik saja dan menjaga kesehatan. Aku dan Aska mengiyakan ucapan mereka. Sungguh aku merasa beruntung memiliki mertua seperti Bu Rianti dan Pak Raditya. Mereka selalu mengingatkanku pada ayah dan ibu. Seandainya hubunganku dan Aska benar-benar berakhir kelak, kurasa aku akan sangat merindukan mereka sebagai mertuaku. Aku menoleh pada Aska yang masih belum menyelesaikan sarapannya. Sadar sedang kupandangi, ia pun menoleh ke arahku dan tersenyum. Namun aku tak membalas senyumnya. Aku justru membuang pandangan ke arah taman bunga di halaman belakang. Bayangan menghabiskan waktu bersama Aska di sana kemarin sore membuat perasaanku tak menentu. Saya ke atas dulu ya, Mah, Pak, mau beres-beres, ucapku yang dijawab anggukan oleh Bu Rianti dan Pak Raditya. Aku pun segera bangkit. Saya juga. Aska menghentikan makannya, kemudian mengikuti langkahku. Setelah semua selesai berkemas, siang itu kami kembali ke Jakarta. Kami singgah di sebuah restoran terlebih dahulu untuk makan siang, baru melanjutkan perjalanan. Beruntung tak terlalu macet siang itu sehingga kami bisa cepat sampai. Aku dan Aska langsung pulang ke apartemen. Begitu tiba di apartemen, semua kembali seperti biasa. Kami berjalan menuju kamar masing-masing. Aku menoleh ketika Aska memanggilku, tetapi ia tak mengatakan apa-apa. Ia menggeleng tersenyum dan mempersilakanku untuk masuk ke kamar. Entah apa yang ingin ia bilang. Lelah di perjalanan tadi membuatku mengantuk, lalu tertidur pulas. Begitu terbangun, hari sudah mulai gelap. Tak kutemukan Aska ketika aku keluar kamar. Sepertinya dia masih tidur. Kuputuskan untuk menyiapkan makan malam. Kadang di akhir pekan, saat aku tidak masak, kami hanya beli makanan secara delivery. Aska sering mengajakku makan di luar, tetapi aku kerap menolak. Aku hanya tidak ingin terlalu sering menghabiskan waktu bersama. Entahlah, di satu sisi aku merasa senang bersamanya, namun di sisi yang lain aku tak ingin jatuh cinta padanya.
Aku tersenyum menatap masakan yang telah kuhidangkan di meja makan. Ada masakan kesukaan Aska, sup ayam jamur. Aku beranjak ke kamar Aska untuk membangunkannya. Saat berada di depan kamarnya, kulihat pintu sedikit terbuka. Perlahan aku melangkah ingin mengetuk pintu, tetapi urung kulakukan karena ku dengar ia sedang berbicara via telepon. Ada apa, Ilona? Kenapa lagi kamu? Iya, maaf, kemarin malam ponselku lowbat. Ya sudah, aku kesana sekarang. Aska berbicara dengan pelan, tetapi aku bisa mendengarkan semua perkataannya. Ia pasti sedang berbicara dengan Ilona di telepon. Sadar aku tak seharusnya menguping, bergegas aku beranjak menuju kamarku. Azalea, panggil Aska ketika aku hampir mencapai pintu. Saya pergi keluar sebentar ya, lanjutnya. Aku tak menjawab. Aska masih menatapku seolah masih ada yang ingin dia bilang. Namun, kembali ia tak mengatakan apapun. Kemudian tanpa menoleh lagi, ia beranjak meninggalkan apartemen. Aku masih berdiri, memandanginya hingga berlalu. Perlahan aku masuk ke kamar. Perutku terasa lapar, tetapi aku kehilangan selera makan. Kumatikan lampu, lalu beringsut ke ranjang. Sepertinya aku harus mengingatkan diriku kembali bahwa aku tak boleh mengharapkan apapun dari Aska. Hatinya akan tetap milik Ilona. Dia tak akan pernah berpaling dari wanita itu. Apa yang terjadi kemarin malam di antara kami mungkin memang tak ada arti baginya. Bukankah aku yang mengajaknya melakukan hal itu hanya demi kesenangan? Aku tak akan berharap lagi. Semuanya demi kesenangan semata karena semua rasa di antara kami hanyalah rasa yang semu.